Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang senantiasa kami kenal di dalam Yesus Kristus. Saat ini ke Bapa, kembali kami mau membaca Alkitab. Terangi selalu hati dan jiwa kami untuk mengerti memahaminya. Di dalam Roh Kudus-Mu yang suci, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, dan kami tetap setia sampai garis pertandingan akhir kami di dalam dunia ini. Apapun yang bergoncang di dalam dunia ini, tetaplah Engkau menjadi pegangan kami, karena Engkau adalah kekuatan kami yang sekalipun tak bisa digantikan dengan apapun juga. Dan ternyata kami telah memilih karena Engkau yang memilih kami. Engkau yang memanggil dan telah memilih kami menjadi orang-orang yang tetap tinggal di dalam Engkau selama-lamanya. Karena Tuhan mengasihi kami, tidak akan kami sampai jatuh ke dalam kegelapan. Karena di dalam kegelapan ada terang, yaitu terang ilahi yang menyinari kami, baik melalui firman-Mu, baik melalui Taurat-Mu, dan juga kami mengenal Engkau secara pribadi, dan Engkau selalu hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan, pakailah kami, anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini, untuk memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang. Harta ada yang tertinggal di dalam pengangkatan, tak ada yang tertinggal di dalam kerajaan surga, tak ada yang tertinggal ketika Yesus menjadi Raja. Semuanya menjadi percaya dan ditahirkan. Terima kasih untuk keselamatan yang tak bisa digantikan dengan apapun ini, Tuhan. Terima kasih atas darah-Mu yang Kau curahkan bagi pengorbanan untuk penebusan, karena takkan ada lagi pengorbanan apapun yang lebih berharga dan lebih berarti selain darah yang menciptakan kami sendiri, di mana kami diciptakan dan ditebus, dikasihi, diampuni, dimerdekakan, dan diberi kasih karunia dan juga berkat. Amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini telah dari Ulangan 25 ayat 5 hingga dengan ayat yang ke-10 dengan perikop tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, "Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku." Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, "Aku tidak suka mengambil dia sebagai istri," maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sampai menyatakan, "Beginilah harus dilakukan pada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya." Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Nah, saudara-saudara, pantas ya kita belum mengerti sampai sekarang kenapa sampai hari ini kita banyak melihat orang-orang yang kawin sedarah, ya saudara, itu dari keturunan laki-laki yang sama, sehingga mereka tidak bisa hilang darahnya. Tapi kita tidak mengerti apa yang dilakukan dan direncanakan untuk kehidupan manusia yang akan datang oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang yang ada di seluruh penjuru muka bumi ini, yang sudah menjadi orang-orang pintar, orang-orang yang menemukan teknologi. Dan bukan hanya Yahudi tetapi seluruh dunia. Kita tidak mungkin bisa menyamakan satu kota atau satu daerah dengan yang lainnya, karena setiap kita punya talenta yang berbeda, sehingga semua yang diizinkan terjadi itu terjadi, dan kita semua akan menunggu bagaimana akhir dari segala sesuatu yang di muka bumi ini, ataupun kita semua akan kembali kepadanya. Tetapi berbahagialah setiap orang yang berbuat baik, berbahagialah setiap orang yang hidup benar dan kudus, berbahagialah setiap orang yang bertobat dan mencucikan diri, karena Tuhan berkenan kepada pertobatan, bukan kepada kepintaran kesombongan yang akan membuat dia semakin meninggikan diri dan ingin menjadi penguasa atas alam raya ini, atas apa yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Berbahagialah orang yang taat kepada firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak menganggap orang lain kafir, tetapi semuanya
mendoakan orang-orang yang benar mengenal Tuhan agar mengenal Tuhan. Karena kita merasa diri kita paling suci, menganggap orang lain kafir, dan juga kita merasa paling benar, justru disitulah terletak dosa kita yang sesungguhnya. Karena kita akan tahu siapa sesungguhnya yang Tuhan lihat, bukan perkataan kita, kelakuan kita, tetapi Tuhan akan dapat melihat hati Anda dan saya. Siapa sesungguhnya yang paling Tuhan ambil untuk mengikuti Dia nantinya di kerajaan yang baru. Bukan orang-orang yang saling mencaci, menghujat, saling merasa benar, tetapi nantinya Tuhan akan memperlihatkan semua di kitab kehidupan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman, melakukannya, serta mengerti memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan berbahagialah setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan sok tahu, sok ngatur Tuhan, bahkan segala sesuatu seolah-olah dia paling pintar, tahu apa yang direncanakan Tuhan, tetapi sebagiannya mereka tidak tahu yang dikatakan di Alkitab, bahwa Tuhan berkata, itu bukan urusanmu, segala sesuatu aku yang punya, kau tidak berhak mengatur aku. Maka kita semua sebagai manusia, janganlah kita menjadi lebih tinggi dari Tuhan yang menciptakan kita. Apapun itu, kita harusnya saling hidup damai, cinta kasih, dan kita harus melakukan firman, bukan saling merasa paling benar, paling suci, dan menganggap diri kita yang lebih dari yang lain. Karena kita semua satu detik saja dan perkataan kita bisa jatuh ke dalam dosa. Karena itu bertobatlah semua orang, dan jangan lagi ada saling menghujat iman orang, mencaci iman orang, tetapi ambillah kebaikan dari semua yang ada di dalam setiap pelajaran kitab-kitab suci, dan jangan yang ambil yang buruknya, karena kita tahu yang buruk itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan adalah terang, Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah segalanya. Karena itu berbahagialah setiap orang yang mencintai Tuhan dan mentaati firman-Nya, bukan menjadi anak-anak yang suka menghujat orang lain. God bless you all. Terpujilah Engkau Bapa di surga buat firman-Mu, apa yang kami dengar dan baca, kiranya akan selalu menjadi kekuatan, dan juga kami dapat mengerti, memahami akan aturan-aturan yang Kau tetapkan bagi orang-orang Yahudi zaman dulu. Dan kami tidak tahu apa yang terjadi sekarang pada orang-orang Yahudi, karena kami tahu apa yang kami baca setiap saat di dalam Alkitab, Tuhan selalu memberikan aturan kepada mereka, dan banyak mereka yang jahat dan menyimpang, sehingga Tuhan tetap akan memukul mereka, supaya mereka akhirnya menjadi kembali kepadamu, dan semuanya bertobat dari perbuatan jahatnya. Janganlah sekiranya setiap orang yang telah dipanggil dan dipilih menjadi sombong, dan seolah-olah dia tahu dan mengatur Tuhan. Tetapi tunduklah kepada firman Tuhan. Jangan juga mengambil ayat satu demi ayat hanya untuk menghina, mencaci, menghujat orang lain. Bahkan juga menganggap dia seolah-olah tahu isi hatinya Tuhan. Karena justru isi hatinya Anda yang terlihat di dalam media sosial lah orang akan dapat melihat Anda. Terima kasih Bapa di surga, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Selamat sore.